Salam radiasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai komponen penyusun media kontras intravaskuler. Dalam hal ini kita akan membahas secara umum mengenai penyusun media kontras intravaskuler. Karena kita sebagai radiografer atau di radiologi, kita lebih fokus sebagai pengguna media kontras itu sendiri, tidak meracik ataupun membuat media kontras itu seperti ahli-ahli farmasi maupun kimia lainnya. Kita mulai saja. Jadi saya ulangin kembali, bahan kontras ini merupakan senyawa-senyawa yang digunakan untuk meningkatkan visualisasi atau visibility struktur-struktur internal pada sebuah pencitraan diagnostik medik. Bahan kontras dipakai pada pencitraan dengan sinar X untuk meningkatkan daya atenuasi sinar X. Ini yang digunakan adalah bahan kontras positif. Atau sebaliknya, menurunkan daya atenuasi sinar X, ini bahan kontras negatif dengan bahan dasar udara atau gas yang digunakan. Ada beberapa macam jenis kontras tergantung dari muatannya, cara pemberian, dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti yang gambar rekan-rekan lihat, di sini adalah salah satu contoh kontras intravaskuler yang dimasukkan melalui pembuluh darah. Nah, di sini kita masuk ke image akibat penggunaan media kontras. Jadi, secara umum, media kontras itu dibedakan menjadi dua, yakni media kontras positif dan media kontras negatif. Dapat kita lihat di sini, kontras media negatif ini mempunyai nomor atom yang rendah. Contohnya itu adalah udara, CO2, maupun gas lainnya. Bahan kontras yang dipakai pada pencitraan dengan sinar X untuk meningkatkan daya atenuasi sinar X atau bahan kontras positif, yakni media kontras yang memberikan efek gambaran opak atau putih ketika kita lihat pada gambar radiograf dalam citra radiografi. Sedangkan media kontras yang digunakan untuk menurunkan daya atenuasi sinar X atau bahan kontras negatif dengan bahan dasar udara atau gas adalah media kontras yang digunakan untuk memberikan efek gambaran lusen atau hitam, kebalikannya media kontras positif tadi, dalam citra radiografi. Selain itu, bahan kontras juga digunakan untuk pemeriksaan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Namun metode ini tidak didasarkan pada sinar X, tapi mengubah sifat-sifat magnetik dari inti hidrogen yang menyerap bahan kontras tersebut. Bahan kontras MRI dengan sifat demikian adalah contohnya gadolinium. Itu sebagai awalan pembuka saja. Selanjutnya, di sini kontras media positif tentunya mempunyai nomor atom yang tinggi di sini. Oke, kemudian contohnya kontras media positif itu ada barium sulfat maupun iodium. Jadi sebenarnya secara umum kontras media itu dibagi menjadi dua, yaitu barium sulfat yang biasanya kita gunakan per oral atau anal, kemudian yang berbahan iodium yang kita injeksikan atau intravena. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu torotras. Nah, di sini bahan kontras yang sudah lama yaitu menggunakan torotras di sini dengan senyawa dasar thorium dioksida, tapi saat ini penggunaannya telah dihentikan karena terbukti bersifat karsinogen. Bahan kontras yang senyawa bahan dasarnya thorium dioksida. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kita masuk ke bahan kontras ionik. Ion-ion penyusun media kontras ini terdiri dari kation
yaitu ion bermuatan positif, dan anion, ion bermuatan negatif. Macam-macam kation yang digunakan dalam media kontras. Yang pertama adalah bahan kontras monomer, memiliki 2 buah cincin asam benzoat dalam 1 molekul. Kemudian bahan kontras ionik dimer ini memiliki 2 buah cincin asam benzoat dalam 1 molekul. Saya ulangi kembali, salah satu jenis media kontras positif yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan radiografi, baik itu konvensional, sedang, dan canggih, yang cara pemasukannya melalui pembuluh darah, baik itu dimasukkan melalui intravena ataupun arteri langsung, adalah media kontras intravaskular. Media kontras ini memberikan kontras enhancement yang lebih baik karena memiliki nomor atom lebih tinggi dari jaringan. Selain itu, media kontras jenis intravaskuler sangat mudah untuk diserap oleh lumen atau sel tubuh, sehingga meskipun masuk ke dalam pembuluh darah, itu tidak menyebabkan vaskularisasi tubuh. Bahan yang sering dipergunakan pada bahan media kontras intravaskuler adalah, sini ada komposisi yang mengandung iodium, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Iodium di sini merupakan atom yang cukup besar, mempunyai densitas yang tinggi, dan menghambat sinar X, mempunyai opasitas yang baik, sehingga merupakan media kontras yang efektif. Untuk sekedar mengingat kembali, sifat senyawa iodin itu adalah larut dalam air, yang pertama. Yang kedua itu mengandung ion yang sering disebut media kontras ionik. Sekarang kita masuk selanjutnya ke bahan kontras non-ionik monomer. Di sini bahan kontras ini berasal dari media kontras ionik monomer yang dibentuk dengan mengganti gugus karboksil dengan gugus radikal non-ionik, yaitu asam amida. Contoh kontras media non-ionik monomer di sini adalah lopamidol, lohexol, lopromide, loversol, dan lopentol. Salah satu contoh, beberapa contohnya di sini yang saya sebutkan. Selanjutnya ada bahan kontras non-ionik dimer. Di sini membentuk struktur kimia bahan kontras ini melalui proses penggantian pada gugus karboksil media kontras ionik dimer juga oleh gugus-gugus radikal non-ionik, yang pada akhir sintesa menghasilkan perbandingan iodium terhadap partikel media kontras. Yang terakhir di sini, tentunya dari penggunaan media kontras akan ada reaksi atau efek-efek samping yang dapat terjadi. Secara umum, jenis reaksi dari media kontras yang paling mengancam pasien adalah tidak diantisipasinya kejadian terburuknya yang terjadi secara langsung akibat kelainan fungsi tubuh seperti reaksi anafilaktoid atau kolaps kardiovaskuler. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi untuk kita semua.